Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur pasar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama Suzuki Carry 10. Ini kita akan membahas penyakit klasiknya Suzuki Carry 10. Mobil sering mogok dikarenakan gara-gara rotak atau full pump. Seperti biasa, jangan lupa kasih like pada videonya. Yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti sedulur-sedulur semuanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Rotak itu sendiri penyakitnya berbeda-beda lur. Salah satunya adalah mati ketika tiba-tiba mobil lagi jalan tiba-tiba mogok, dan kemudian kita cek rotaknya tidak bunyi sama sekali. Ketika rotak tidak bunyi sama sekali, berarti ada kemungkinan rotaknya yang rusak ataupun jalur kelistrikannya yang rusak. Nah, di sini ketika mobil tiba-tiba mau di jalan, kita dengarkan suara rotaknya apakah berbunyi atau tidak. Ketika rotaknya berbunyi, tinggal kita cek keluar bensinnya atau tidak. Nah, cara ngeceknya gini lur, ketika yang bermasalah pada rotaknya lur, kita akan informasikan cara mengatasi mobil yang mogok gara-gara rotak dan bagaimana solusinya lur. Begini lur, rotak itu ada beberapa macam lur, khususnya pada mobil bensin yang masih karburator itu rotak ada beberapa macam. Yang pertama adalah nih, model seperti ini biasa digunakan pada mobil Daihatsu seperti Espas, Zebra. Ini yang model yang pertama. Kemudian yang kedua, model seperti ini. Ini adalah aslinya punya Suzuki Carry 10. Ini modelnya seperti ini lur. Ini juga ada dua macam lur. Ada yang menggunakan platina, dalamnya ini lihat yang menggunakan platina. Kemudian ada yang menggunakan IC. Kalau yang model IC itu berarti hampir sama dengan yang ini. Nah, kalau yang model platina itu keuntungannya dia kalau rusak paling-paling platinanya habis. Yang parah penyakitnya rotak itu adalah ketika panas kok rotaknya mati, itu bisa terjadi gulungannya ini sudah lemah atau kumparannya di dalam itu sudah lemah. Nah, itu berarti harus diperbaiki untuk kumparannya ataupun diganti rotaknya, karena perbaikan kumparan atau lilitan pada rotak itu sama mahalnya, tinggal nambah sedikit sudah dapat yang baru. Itu ya lur. Nah, pada mobil kali ini Carry 10 ini mogok gara-gara rotak. Ini menggunakan rotak yang sudah model seperti ini. Ini sudah diganti. Nah, ketika mobil tiba-tiba mogok dan dikarenakan rotak, kita harus cek dulu rotaknya masih bekerja atau masih berfungsi atau tidak. Cara ngeceknya gini lur. Ini lur, ini adalah kabel jalur rotak lur. Di sini ada kabel dua macam. Yang satu warna hitam polos, kemudian yang satu hitam lerek putih lur. Satu hitam polos, kemudian yang satu hitam lerek putih. Kita cek ini ada arusnya atau tidak ketika rotak tiba-tiba mati. Caranya gini lur, kita posisi kontak on, kemudian kita menggunakan tes pen ya lur. Tes pen ini posisi pada negatif atau pada bodi, kemudian ini dicek. Nah, ini nyala ya lur, ini nyala, berarti ada arusnya lur, ada arusnya nyala. Nah, ada arusnya nyala. Kemudian kita cek juga posisi kabel yang satunya negatifnya. Ini
kita pasang pada yang negatif, kemudian ini masih ngontak, ini nyala atau tidak. Nah, kalau ini nyala berarti arusnya aman, tidak ada masalah. Kalau rotak tidak hidup berarti rotaknya yang rusak. Ketika di sini dicek tidak nyala berarti kabelnya yang putus ataupun kemungkinan juga arusnya hilang. Kalau tidak punya alat tes pen, ini kita persiapkan kabel, ini kita sambungkan, kemudian kita coba konsletkan pada bodi, tapi hati-hati jauhkan dari bahan bakar. Nah ini lur, ini lur. Nah ini lur, ini keluar api berarti ini ada setrumnya. Kemudian kalau sudah ini tinggal ke kabel yang satunya negatifnya ini lur. Nah ini ada api juga berarti ada arusnya masih aman. Itu kalau tidak punya tes pen. Kemudian kalau ininya sudah ada arusnya aman, tinggal kita lepaskan rotaknya, kita cek langsung rotaknya lur. Ini rotaknya lur, kita coba ya lur. Nah kita pasang ini rotaknya, jangan sampai kebalik masangnya ya lur. Yang kabel lerek putih itu berarti positif, kemudian nah ini lerek putih, ini di rotak juga lerek putih. Nah kita bodinya kita pasang, sambungkan. Nah kemudian kita kontak lur, apakah ini rotaknya masih nyala atau tidak. Nah ini sama sekali tidak nyala lur, berarti ini rotaknya yang rusak. Ini sudah posisi on, tapi rotak tidak nyala, berarti ini rotaknya yang rusak. Berarti kita harus menggantinya dengan yang baru. Terserah mau diganti model seperti itu lagi ataupun mau diganti model yang seperti ini lur. Nah karena ini mau diaslikan, maka kita ganti dengan model yang seperti ini, yang platina. Pada mobil Suzuki Carry 10 itu juga ada yang modelnya seperti ini lur. Ketika pagi-pagi ataupun pertama kali kita mau menghidupkan mobil, ketika posisi di kontak itu seharusnya kan rotak langsung berbunyi, tapi di sini ada bahkan sering ataupun banyak ketika di on kan posisi kontaknya rotak tidak bunyi sama sekali. Namun ketika mobil di starter dan kemudian hidup, itu rotak baru bekerja. Karena begini lur, ketika pagi-pagi itu kadang-kadang arus ataupun aki mungkin juga sudah mulai melemah, kemudian arusnya tidak bisa tersimpan secara full. Makanya arus yang dari kontak yang menuju ke full pump ataupun rotak itu kecil, jadi tidak bisa menggerakkan platina pada rotak sama sekali. Kemudian ketika mobil di starter dan hidup, otomatis kan dinamo setrum bekerja dan memberikan pengisian kepada aki. Nah aki otomatis akan terisi setrumnya atau arusnya, di situ akan full kembali. Kemudian kabel yang menuju ke rotak itu otomatis voltasenya akan naik lagi dan normal. Jadi ketika sedulur-sedulur semuanya yang mengalami seperti itu tidak masalah. Kalau mau dibetulkan itu bisa, berarti jalur yang menuju ke rotak, arus yang menuju ke rotak itu voltasenya kecil, kita harus ganti jalur lagi. Itu bisa dikarenakan karena kabel sudah mulai mengapur ataupun rusak. Nah caranya membuat jalur ini seperti ini lur. Nah di sini kita ketahui
Untuk posisi sikring ada di sebelah bawah dashboard. Ini adalah posisi sikring. Sedulur-sedulur semuanya harus mencari arus yang dari kontak ya lur. Nah, ini sudah terlepas posisinya. Kita cari kabel yang dari kontak tapi yang melewati sikring lur. Nah, kalau di sini ini lur, ini adalah kabel dari kontak langsung. Untuk arus biasanya kabel di sini kabel warna hitam lerek kuning ataupun hitam lerek putih. Nah, ini kabelnya lur. Ini yang dari kontak tapi belum melewat sikring. Ini kabel lerek putih tapi ada yang lerek kuning. Kemudian kita membuatnya dari sini lur. Ini adalah kabel lerek putih, kabel hitam lerek putih yang sudah kita kupas. Kita cek dulu ya lur, kita cek dulu. Nah, ini kabel lerek hitam lerek putih ya lur. Ini yang sudah melewati sikring lur. Nah, ini kita cek, ini ada arusnya lur. Ini posisi di kontak. Kemudian ketika kontak posisi off, ini mati harusnya ya lur. Ini harus mati. Nah, ini mati. Kemudian kita kontak lagi, ini hidup. Itu ya. Ini berarti arus yang untuk jalur otak. Kita persiapkan kabel. Nah, kita persiapkan kabel. Nah, ini kita siapkan kabel. Kita sambungkan kabel ini, nanti dirapikan ya lur, dirapikan. Nah, ini kita nyambungnya juga harus benar-benar kuat ya lur, benar-benar kuat. Biar tidak gampang panas. Ketika sambungannya itu kendor, otomatis cepat panas lur. Ini sambungan sudah kuat banget, buat gantungan pun udah patah ya, udah putus ya lur. Kita rajinkan, kita solasi. Nah, ini yang satu adalah kabel hitam berarti negatif. Ini cari aman juga, kita tambahkan dari bodi, tidak masalah lur. Ini kabel menuju ke baut bodi lur. Nah, kita buatkan bodi. Nah, kita tambahkan di sini tidak masalah lur. Kita sambungkan, tujuannya agar nantinya kuat lur. Kalau negatifnya kuat, arusnya besar, itu jadi setrumnya jadi lebih kuat, kemudian lebih adem lur. Kita solasi jangan lupa. Nah, ini kan sudah aslinya lagi lur, jadi soket yang aslinya masih tetap terpasang lur. Ini jalur yang baru, kita langsung pasang rotaknya yang baru lur. Ini kita coba jalur yang baru, tes bannya. Ini sudah posisi ngontak, apakah keluar? Nah, ini keluar ya lur, ini keluar. Oke, ini jalur sudah aman. Ini kita pakai rotak yang baru lur, rotak yang baru khusus carry 10. Karena ini mobil size kecil, karburatornya juga kecil, ini kita rotaknya juga kecil. Lain halnya dengan Suzuki Carry Futura atau Relevan, itu rotaknya lebih besar karena suplai bensin yang menuju ke karburator itu butuhnya lebih besar. Kalau punya Suzuki Futura, makanya rotaknya lebih besar. Nah, ini sudah kita ganti yang baru, satu lerek putih, berarti sudah lurus.
Nah ini lurus dedet, kita sambungkan. Ini karena rotak baru biasanya di dalam ada cairannya, karena untuk apa, melindungi bagian dalam lur. Nah ini ya lur. Dalam pemasangan rotak yang baru perlu diperhatikan ya lur, perlu diperhatikan. Di sini ada dua ya lur, ada dua. Kemudian di sini ada tanda anak panah lur. Ini kalau anak panah ke arah sana berarti ini jalur dari tangki bensin, jalur tangki bensin. Nah ini adalah jalur tangki bensin. Ini posisinya di sini lur, tangki bensin. Kemudian berarti ini yang satu yang menuju ke karburator. Intinya diperhatikan tanda anak panahnya ya lur. Tanda anak panah yang masuk, arahnya masuk, berarti itu yang dari tangki bensin atau inputnya lur. Kemudian yang satu adalah outputnya yang menuju ke karburator. Nah ini yang dari karburator lur, berarti ini dimasukkan ke bagian yang selang satunya lur. Yang satunya jangan lupa kita kasih klem biar kuat, tidak ada kebocoran. Karena kebocoran pada bahan bakar itu berbahaya, takutnya ada kabel yang ngoslet, malah bisa terjadi kebakaran lur. Ini tinggal kita pasang lur. Nah ini kita pasang, ini kita posisikan aslinya ini lur. Nah kita sambung. Nah ini sudah kencang, kemudian kita tes lur. Ini ketika rotak baru jangan langsung dimasukkan bensinnya ya lur, soalnya di dalam ada semacam kayak campuran, kalau setahu saya seperti kayak solar apa lur. Nah ini sudah ya lur. Nah ini lur, ketika di karburator kosong dia akan berbunyinya keras banget lur. Tapi ketika sudah penuh di karburator, maka dia akan berhenti ataupun kadang bunyinya pelan, ada jedanya lur. Kita coba langsung ini masukkan ke karburator lur. Nah ini dimasukkan karburator, ini sudah terpasang, kita coba hidupkan. Nah ini bunyinya sudah mulai pelan lur, di rotak bunyinya sudah mulai pelan lur. Nah tak itu berarti di karburator sudah penuh lur. Nah sudah penuh, kemudian kita hidupkan lur. Nah suaranya kecil lur. Oke lur, itulah tadi beberapa solusi ketika permasalahan pada rotak yang rotaknya mati diakibatkan karena rotaknya yang mati ataupun gara-gara jalur kelistrikan yang menuju ke rotak hilang ataupun rusak lur. Nah seperti tadi solusinya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semuanya. Yang penting intinya telaten lur. Soal perkabelan itu memang harus telaten, kemudian harus fokus, pikiran pas harus jernih-jernihnya, karena harus mengurutkan kabel lur. Kadang-kadang kabel yang dari depan warnanya hitam sampai ke belakang warnanya merah. Nah itu kadang-kadang yang bikin pusing lur. Tapi intinya di sini tadi sudah kita sampaikan cara mengatasi mobil yang mogok gara-gara rotak, yang rotaknya mati karena memang rotaknya sudah rusak. Kemudian
bisa diakibatkan mobil yang pagi-pagi rotaknya tidak langsung bekerjanya setelah mesin nyala. Itu bisa terjadi karena arusnya yang terlalu kecil. Nah, tadi adalah cara membuat jalur rotak untuk mobil Suzuki Carry 1.0 Lur. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semuanya yang lagi bongkar-bongkar. Tetap semangat dan harus tetap fokus, walaupun mobil tua, mobil jadul, kalau dijaga, dirawat tetap aman dan nyaman. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita tahu Lur. Jangan lupa kasih like. Kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya, dan kita akan terus belajar agar kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Jangan lupa di-share buat ke teman-temannya, biar biar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasinya ya Lur. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.